Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Ini kalau kita cerita soal yang menyusui Nabi besar Muhammad SAW, ya, yaitu Halimah As-Sa'diyah ini. Ini kan ceritanya, di situ juga penuh keanehan, ya, penuh keanehan. Ya zaman itu ya, orang-orang yang mempunyai anak, ya, yang kehidupannya itu, ya boleh dikatakan kurang beruntung, ya, untuk menunjang ekonominya, ya ibu-ibu yang punya anak yang masih menyusui ini biasanya menawarkan diri, ya mencari orang-orang yang kaya, gitu kan, cari orang-orang kaya yang punya anak yang akan disusui, gitu loh anaknya. Ya ini salah satunya adalah Halimah ini. Nah, setelah datang ke kota Mekah, sana mencari anak-anak yang dilahirkan, gitu kan, dari orang-orang kaya. Ternyata semuanya sudah punya ibu, orang yang sudah pada sudah menyusui, gitu kan. Artinya Halimah ini sudah tidak mendapat lagi anak yang akan disusuinya, gitu kan. Nah, ini kan menyusui ini kan istilahnya kan buruh ya saat itu. Jadi dapat upah dari ibu aslinya itu atau dari orang tua aslinya. Nah, karena setelah mencari-cari sana sini kok nggak adanya cuman tinggal satu ini, ya Nabi Muhammad SAW. Nah, cuman kan dia mikirnya awalnya itu kan Halimah ini kan ya Nabi Muhammad ini kan orang anak yatim, gitu kan, mikirnya kan seperti itu. Wah, artinya mau dianggap bahwa kehidupannya kurang, ya kalau nanti dapat upah pun mungkin kurang banyak upahnya, mungkin kira-kira seperti itu. Sehingga kesana kemari sudah tidak dapat anaknya orang yang dianggap kaya-kaya saat itu, ya dengan sangat terpaksa, ya daripada pulang tangan hampa, ya Halimah ini menawarkan untuk menyusui Nabi besar Muhammad SAW. Ya akhirnya dibawalah, dipasrahkan oleh keluarganya Nabi, artinya oleh ibunya Nabi Muhammad, yaitu Aminah, pada Halimah ini untuk disusui. Nah, kejadian anehnya adalah apa? Halimah ini kan orang yang ya memang miskin, gitu kan, datang ke Mekah itu naik unta, ya untanya juga unta yang kurus, saya kurang makan, gitu. Tapi begitu dia menerima Nabi besar Muhammad SAW untuk disusui, dengan sangat ajaib, gitu kan, untanya sendiri itu udah langsung kuat dan langsung punya air susu yang banyak. Itu untanya. Itu ya. Kemudian Halimahnya sendiri, ya, yang air susunya begitu disusukan untuk Nabi besar Muhammad SAW itu apa? Wah, air susunya itu deras sekali, banyak sekali. Ini kan suatu keanehan. Karena biasanya tidak seperti itu. Dan keanehan berikutnya lagi apa? Nah, keanehannya adalah dilalah, semuanya faktor dilalah semua. Ya ini karena memang ya namanya juga menyusui orang yang sangat mulia, ya Nabi, ya, calon Nabi saat itu. Itu dialah kehidupannya tuh langsung membaik, ya. Cepat sekali membaiknya. Yang tadinya miskin akhirnya jadi apa-apa tuh dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menjadi orang yang kaya. Dilalah seperti itu. Ya artinya yang ingin kami sampaikan di sini bahwa kejadian-kejadian ini tuh kan ya nyata, gitu loh. Nah, artinya ada riwayatnya, ada sejarahnya. Yang ini kadang jarang disampaikan.
Padahal kalau ini disampaikan, salah satu hal yang dapat membuat orang itu akan terkagum gitu kan, terkagum-kagum gitu ya Mas. Kemudian akan membuat orang tuh kalau ngomong senang akan menjadi lebih senang gitu kan. Wah, berarti artinya bahwa tidak hanya sekedar mendengar saja, artinya mendengar bahwa Rasul itu sebagai utusan Allah gitu kan, enggak. Tapi tahu, oh ya memang ini sangat luar biasa. Otomatis akan menambah kecintaan kita, menambah ketakjubannya kita. Kalau dalam hati kita tuh sudah seperti itu, secara otomatis, apa yang dilakukan, apa yang diperbuat, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ini akan diikuti, kan begitu. Karena kita sudah merasa takdim, kan begitu. Nah, inilah fungsinya sebetulnya daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Karena untuk mengingat kita, untuk mempertebal iman kita, juga untuk jauh mencintai kepada Rasulullah SAW. Dan tentu dengan adanya peringatan Maulid Nabi ini juga akan menambah kuat imannya kita, dan juga akan menambah kita melaksanakan hal-hal yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya apa? Yaitu kita dianjurkan untuk membaca sholawat pada Nabi besar Muhammad SAW. Ingat, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah akan berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya kurang lebih adalah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi kalau kita lihat di sini, di dalam ayat ini, kan Allah juga sudah memerintahkan pada kita, menganjurkan. Tidak hanya menganjurkan pada manusia, Allah dan para malaikatnya sendiri membacakan sholat pada Nabi. Kita sebagai orang yang beriman, sebagai manusia yang beriman, ini diperintah oleh Allah untuk senantiasa membaca sholat pada Nabi. Ya, membaca sholat itu kan mendoakan Nabi, gitu kan. Mohon kesejahteraan, mohon rahmat, itu untuk Nabi, kan begitu. Cuman kan ini kadang-kadang orang berpikirnya, masa Nabi minta didoain sama kita gitu. Nabi kan sudah jelas, Nabi itu kan sudah jelas tidak tanpa dosa gitu kan, ya pasti masuk surga gitu. Nah, justru di sini tuh bukan begitu tujuannya. Kita memberikan sholawat kepada Nabi itu justru untuk berbalik untuk diri kita sendiri. Nah, ini yang kadang-kadang kita tidak mengerti gitu loh. Dan ini jelas bahwa disampaikan juga dalam satu hadis bahwa kalau kita bersolat pada Nabi satu kali saja, maka Allah akan mengangkat derajat orang itu 10 kali. Artinya bahwa kebaikannya itu akan kembali pada diri kita bagi orang yang membacakan sholat. Termasuk juga dihapus kesalahannya. Ya, ada hadisnya. Ya. Di samping itu juga, ya kalau kita ngomong lebih jauh kan, orang-orang yang suka membaca sholawat pada Nabi, ya insya Allah akan mendapat syafaat ya pada saat nanti di yaumil qiyamah. Ya, syafaat itu apa ya? Pertolongan. Ya, kita manusia-manusia seperti kita ini yang banyak dosa, gitu kan. Ya, kan nanti pada yaumul akhir itu, pada hari kiamat kelak itu ya belum tentu ya orang-orang yang banyak dosa seperti kita itu bisa dipermudah jalannya kalau tanpa pertolongan dari Rasulullah SAW.
Dan juga kalau kita ingat ya di dalam Al-Perjanjian juga diterangkan di sana bahwa surga itu ya dan kenikmatannya itu adalah buat orang-orang yang bersolawat dan mohon keselamatan serta keberkahan ke atasnya. Ya ini kan satu hal yang sebetulnya ringan ya. Ya ringan ya, dengan ucapan kita bersolawat saja kepada Rasul. Ya salat yang paling mudah, paling ringan kan ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu kan ya paling pendek lah ibaratnya. Atau mungkin lebih pendek lagi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan begitu. Semoga artinya perbanyak sholawat supaya kita mendapat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ingat di dalam kitab Al-Perjanjian kan di situ disampaikan kan ya awal-awal itu di pembacaan itu kan ada al-jannatu wa na'imuha sa'dul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Nah, itu kan di dalam kitab Al-Perjanjian kan disampaikan di sana. Surga dan segala kenikmatannya adalah kebahagiaan bagi orang-orang yang bersolawat dan mohon keselamatan serta keberkahan atasnya Rasulullah SAW. Enak kan sebetulnya. Artinya buat kita itu ya sangat mudah untuk mendapatkan satu kebaikan, kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya artinya dengan kita membaca sholawat itu kita akan mendapat keuntungan yang jauh berlipat-lipat daripada apa yang kita bayangkan. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Maka di dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini, ya kalau sekarang kan ada saja orang yang mengatakan itu adalah tidak ada tuntunannya gitu kan, dianggap bid'ah gitu lah, padahal namanya bid'ah itu dolalah gitu kan, ya dolalah itu maksudnya masuk neraka lah, ini ada yang begitu, ya tidak apa-apa monggo gitu kan. Tapi kalau kita mengikuti daripada apa yang ada di dalam acara Maulid ini, peringatan Maulid Nabi ini kan sebetulnya banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan ibadah, ya mengandung pahala di sana. Demikian dulu, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.